목표는 회당 1,000만 원 이상입니다. Pada tahun 1988 bertempat di Arab Saudi, tampak dua pemuda asal Korea Selatan bernama Dongguk dan Junggi yang saat itu sedang mengendarai mobil di hamparan padang pasir dengan sangat ugal-ugalan. Diketahui bahwa mereka kurir ilegal yang berprofesi mengantar ratusan senjata laras panjang milik Mr. Yun. Kabarnya, Dongguk merupakan seorang mantan pembalap profesional yang beralih profesi menjadi kurir barang-barang ilegal dengan bayaran yang sangat fantastis. Setelah menjalankan beberapa bisnis di Arab, akhirnya mereka pun kembali ke Korea Selatan. Kedatangan mereka disambut baik oleh Boknam, seorang supir taksi ilegal yang merupakan teman satu circle Dongguk. Sekilas, Dongguk yang dikejutkan dengan kehadiran beberapa pria berjas dengan cepat melarikan diri. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah bengkel modifikasi bernama Bangku yang sekaligus menjadi tempat basecamp bagi mereka. Di sana terlihat seorang gadis cantik bernama Yunhee yang merupakan adik kandung dari Dongguk. Tak lupa juga seorang DJ tampan bernama Jonwoo. Disinilah kelengkapan 5 anggota berkumpul kembali. Ketika hendak makan siang, tiba-tiba basecamp mereka didatangi seseorang yang tak lain adalah para pria berjas di bandara sebelumnya. Diketahui jika mereka ini adalah orang dari kejaksaan yang ternyata telah lama mengendus aksi kejahatan Dongguk dan kawan-kawan. Sosok pria itu bernama Jaksahan. Ia menjabarkan satu persatu tindak kejahatan kelima anggota ini, dari Dongguk yang melakukan aksi ilegal untuk mendapatkan uang, Yunhee yang selalu melanggar lalu lintas, Jonwoo yang juga kena pasal atas keplayboyannya, Boknam si supir taksi yang tidak pernah membayar pajak, dan terakhir Junggi yang dinyatakan bersalah karena bersaudara dengan para penjahat. Dengan begitu, dapat dipastikan kelima anggota ini bisa dipenjarakan. Tapi tujuan Jaksahan kali ini bukanlah untuk menangkap mereka, melainkan mengajak kerjasama untuk sebuah pekerjaan. Diceritakan bahwa ada seorang pengusaha kaya raya bernama Presdirkang yang dicurigai telah melakukan aksi pencucian uang dari pemerintahan periode sebelumnya. Dikabarkan bahwa ia akan merekrut kurir baru untuk mengantar barang-barang ilegal yang tentunya barang-barang tersebut memiliki nilai yang sangat fantastis. Berhubung Dongguk dan kawan-kawan memiliki keahlian di bidang terkait, maka Jaksahan meminta mereka untuk mengikuti lomba balapan yang diadakan besok. Tujuan dari semua ini tak lain agar Jaksahan dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya sekaligus mengumpulkan bukti-bukti valid yang dapat menyeret wanita tersebut ke dalam penjara. Jika mereka berhasil, maka Dongguk dan kawan-kawan akan dibebaskan dari kejahatannya dan diberikan visa ke Amerika sesuai permintaan Dongguk. Kali ini, tugas terpenting mereka hanya mencari informasi dan menemukan bukti buku rekening milik Presdirkang. Malam hari, mereka mulai mempersiapkan beberapa hal untuk balapan besok. Dari memperbaiki keadaan mesin mobil, lalu menentukan rute tercepat untuk bisa sampai ke garis finish. Keesokannya, sampailah mereka di hari penentuan. Di sana, tampak para peserta balapan telah bersiap di garis start. Saingan mereka kali ini adalah para pembalap profesional. Ditambah, Dongguk juga bertemu dengan musuh pembuyutannya yang bernama Galchi yang turut menjadi peserta dalam balapan hari ini. Sebelum pertandingan dimulai, pihak panitia memberikan peraturan di mana para peserta diminta untuk mengantarkan sebuah benda berbentuk lingkaran menuju ke lokasi yang telah ditentukan, dengan membebaskan mereka untuk menentukan sendiri rute untuk sampai ke lokasi yang dituju. Akhirnya, balapan pun dimulai. Di sini, Dongguk mengendarai mobilnya dengan sangat lihai di saat jalanan sedang ramai pengendara. Ketika memasuki area perkampungan, Dongguk berhasil menyingkirkan lawannya hingga menabrak sebuah toko. Ditambah, Dongguk yang semakin menggila dalam memutar setir dengan mengambil jalan pintas yang cukup ngawur, yaitu melewati area kampus dan melewati gang super sempit lalu kembali ke jalan raya. Hingga dengan sengaja menabrak mobil Gachi. Di babak akhir persaingan sengit antara Dongguk dan peserta lain membuat mereka berhasil menyingkirkan lawannya dan sampai di lokasi yang dituju. Ternyata titik finish dari perlombaan ini adalah sebuah kantor mewah milik Presdirkang. Di waktu yang bersamaan, Yunhee turut berada di sana. Kemudian mereka dibawa masuk ke sebuah bar dan kebetulan juga Jonwook berada di sana dengan penyamarannya sebagai seorang DJ. Dari pertemuan ini, Presdirkang langsung menjelaskan jika Dongguk akan diberikan tugas pengiriman sebanyak 10 kali
dengan upah tiap pengirimannya sebesar 10 juta won, di mana pada masa mereka nominal tersebut sangatlah besar. Tetapi di sini ia memberikan beberapa peraturan tegas, di antaranya seperti tidak boleh membuka isi paket di saat pengiriman berlangsung, tidak boleh membocorkan informasi terkait pengiriman paket pada siapapun, serta melakukan pengiriman sesempurna mungkin karena apabila terdapat kesalahan, maka tangan kanan Presdirkang yaitu Direktur Lee akan memberikan hukuman berat. Mendengar hal itu, Dongguk serta kawan-kawan pun menyanggupinya. Ketika hendak pulang, sekilas Direktur Lee menghampiri mereka untuk menegaskan bahwa meskipun Presdirkang memberikan kepercayaan penuh pada mereka, tetapi dirinya akan terus melakukan pemantauan dan selalu siap memberikan hukuman apabila terjadi kesalahan. Akan tetapi, tiba-tiba saja mobil Dongguk sengaja dibakar tanpa sebab. Namun dengan santainya, Direktur Lee malah berpesan agar mereka mencari mobil lain dengan kualitas baik. Merasa emosi karena mobilnya telah dibakar semalam, Jaksa Han lantas mengajak mereka ke showroom pribadinya untuk memilih mobil yang akan mereka gunakan untuk bertugas. Hasil dari pertemuan ini, mereka membawa pulang 3 mobil sekaligus. 당연히 올블랙. 휠은 Tibalah hari pengiriman pertama, di mana mereka menerima beberapa paket di stasiun Seoul yang kemudian diantar langsung ke kantor Presdirkang. Setelah itu, pengiriman kedua, ketiga, keempat, serta kelima, mereka masih melakukan hal serupa yaitu mengambil paket dari suatu tempat, kemudian diantarkan ke kantor. Meski perjuangan mereka tidak selalu mulus akibat sering berpapasan dengan polisi, namun Dongguk serta kawan-kawan tetap bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Di sisi lain, tampak Jong-woo kini mulai dekat dengan asisten Presdirkang sekaligus sekretarisnya yang bernama Yoon Jae. Berkat aksi penyamaran dan kerjasama yang apik itu, menghasilkan kemajuan yang cukup baik yang membuat Jaksa Han cukup bangga pada mereka. Sekilas, Jong-wook mengungkapkan sebuah rahasia di mana dirinya tak sengaja melihat beberapa benda antik yang disembunyikan di dalam paket pengiriman, yang kemungkinan besar semua benda-benda itu hasil pencurian uang Presdirkang selama ini. Keesokan harinya, Dongguk dan kawan-kawan diminta datang ke sebuah kuil di mana kuil ini terdapat tumpukan uang milik Presdirkang yang bernilai 50 miliar won. Beliau berencana untuk memindahkan semua uang dari tempat persembunyian sebagai misi terakhir mereka nanti. Tapi keadaan mulai berubah ketika Boknam dan Yoon Hee pamit menonton konser pertunjukan Olimpiade musim panas yang dihadiri oleh beberapa negara. Dan bertepatan hari ini mereka dijadwalkan untuk pengiriman, tapi Yoon Hee dan Boknam belum juga pulang. Karena menunggu cukup lama, Dongguk memutuskan untuk pengiriman kali ini tanpa mereka berdua. Dalam perjalanan menuju lokasi yang dituju, tiba-tiba mobil Dongguk diapit oleh 2 truk yang terlihat mencurigakan. Melihat itu, ia memutuskan tancap gas meninggalkan kedua truk tersebut. Akan tetapi, saat melewati sebuah tikungan, tanpa disangka ada sebuah mobil yang sengaja menghalangi jalannya. Terungkap, pelaku di balik kekacauan ini adalah Direktur Lee. Bahkan dia juga telah menculik Yoon Hee dan Boknam. Dari sini Direktur Lee menyandera Yoon Hee agar Dongguk mau buka suara tentang siapa orang yang telah mereka beritahu perihal pengantaran paket ini. Tapi Dongguk dan yang lain yang tak tahu apa-apa berusaha keras membela diri bahwa ia sama sekali tak memberitahu siapapun tentang pengiriman tersebut. Akan tetapi Direktur Lee malah tak percaya. Tak ingin adiknya mati sia-sia, Dongguk mengorbankan dirinya untuk ditembak. Syukurlah pistol itu hanya berisikan cairan sehingga membuat Direktur Lee bahagia karena dia baru saja mengetes mereka. Apakah akan melanggar aturan yang telah diamanatkan perihal tidak boleh membocorkan informasi pengiriman kepada siapapun. Semenjak itulah Dongguk dan kawan-kawan sangat membenci sosok Direktur Lee. Malam itu, Dongguk menemui Jaksa Han hendak menyampaikan jika ia memutuskan untuk tidak melanjutkan misi ini. Karena ia merasa semakin hari semakin bahaya perlakuan Direktur Lee kepada mereka. Apalagi Dongguk merasa jika Jaksa Han hanya memanfaatkan tim Dongguk untuk kepentingan pribadinya. Menyampingkan hal itu, justru tujuan Jaksa Han sebenarnya baik untuk memberantas para koruptor dan pelaku pencucian uang. Tapi sayangnya, Dongguk tidak peduli dengan hal itu dan menganggap ini hanya omong kosong yang dibuat oleh Jaksa Han. Di waktu yang bersamaan, tampak Jong-woo bersama Yoon Jae yang sedang tidur bersama. Ketika Yoon Jae lengah, ia mengambil kesempatan dengan menduplikat kunci yang diketahui jika kunci tersebut adalah akses masuk ke ruangan pribadi Presdirkang. Setelah itu,
Jeonwoo lantas menyampaikan keberhasilannya dalam mendapatkan salinan kunci tersebut kepada teman-teman yang lain. Tapi sayang, kali ini Dongwook malah memutuskan untuk berhenti dari misi ini. Sebab jika diteruskan akan sangat berisiko mengingat nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Akan tetapi, Jeonwoo tetap bersikeras menyelesaikan misi tersebut. Setelah buku rekening yang diinginkan Jaksa Han berhasil didapati, maka tugas ini selesai. Akan tetapi, Dongwook tetap bersikeras tak mau terlibat lagi pada masalah ini. Keesokan harinya, Jeonwook dan kawan-kawan menemui Jaksa Han, meminta maaf atas sikap Dongwook kemarin kepadanya. Sekaligus menyatakan tetap meneruskan misi tersebut walau tanpa Dongwook. Misi pertama pun dimulai. Tampak Yoon-hee yang menyamar sebagai petugas kebersihan yang diam-diam memasuki ruang presdir Kang yang dibantu oleh Jeonwoo untuk masuk. Selama Yoon-hee mencari buku rekening tersebut, Jeonwoo mengalihkan perhatian para penjaga dengan berpura-pura jika mesin DJ-nya rusak sehingga tak bisa digunakan. Ketika penjaga dibuat sibuk olehnya, Yoon-hee akhirnya berhasil mendapatkan buku rekening tersebut dan dengan cepat membawa kabur. Akan tetapi, gerak-gerik Yoon-hee yang mencurigakan mendapatkan perhatian pegawai di sana, sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Beruntungnya, Dongwook muncul menyelamatkannya. Di waktu yang bersamaan, Jeonwoo berhasil mengalihkan perhatian Presdir Kang yang baru saja tiba di kantor seperti seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Di sisi lain, Direktur Lee yang mendapati rekaman percakapan Dongwook dan Jeonwoo lantas meluapkan kekecewaannya di depan Presdir Kang. Terungkap jika Dongwook dan kawan-kawan bekerja sama dengan Jaksa Han dalam mencuri buku rekening milik Presdir Kang hari ini. Mengetahui hal itu, ia meminta Direktur Lee untuk menyelesaikan masalah ini. Dongwook dan Jeonwoo mendatangi kantor Jaksa Han untuk menyerahkan buku rekening yang telah mereka dapati. Ketika berada di sana, tampak ruangan dalam keadaan berantakan. Dan saat keluar, mereka mendapati suara teriakan Jaksa Han. Jeonwoo lantas mendatangi sumber suara, sedangkan Dongwook diminta untuk menunggu di mobil. Ketika hendak keluar, disinilah Dongwook terpukul mendapati Jaksa Han telah tewas bersimpahan darah. Selanjutnya, Jeonwoo yang sekarang dikejar oleh anak buah Direktur Lee meminta Dongwook untuk kabur meninggalkan dirinya. Melihat hal itu, ia yang tak bisa menyelamatkan Jeonwoo memutuskan untuk pergi. Tak hanya sampai di situ, paginya Dongwook menyaksikan bengkel milik mereka telah dibakar habis oleh Direktur Lee semalam. Jeonwoo yang telah diamankan oleh pihak Direktur Lee dipaksa buka mulut terkait keberadaan buku rekening tersebut. Namun sayang, ia tak ingin memberitahu sama sekali meski mendapatkan penganiayaan fisik. Masalah bertubi-tubi yang dihadapi Dongwook membuatnya menenangkan diri dengan mendengarkan musik. Akan tetapi, ia malah mendapati tip tersebut berisikan suara rekaman percakapan Presdir Kang. Ini kesempatan Dongwook untuk menjadikan salah satu bukti yang bisa dijadikan senjata nantinya. Tak berapa lama, Dongwook menemui Jaksa Jun. Ia salah satu rekan dari mendiang Jaksa Han. Kali ini Dongwook akan kembali menangani kasus Presdir Kang untuk bisa mempenjarakannya, sebagaimana amanah Jaksa Han sewaktu ia masih hidup. Maka dari itu, Dongwook meminta kerjasama Jaksa Jun untuk membantu mereka kali ini. Di lain tempat, Dongwook dan kawan-kawan mendatangi kediaman Direktur Lee bertujuan untuk menjemput Jeonwoo kembali. Namun sayang, ia tak mengizinkannya. Tak tinggal diam, Dongwook lantas membeberkan sebuah rekaman yang berisikan Presdir Kang yang terang-terangan menumbalkan dan mengkambing hitamkannya atas kasus pencucian uang tersebut karena menganggap Direktur Lee orang bodoh yang bisa dimanfaatkan. Merasa dikhianati oleh atasannya sendiri, jelas membuat Direktur Lee sangat kesal dan kecewa, sehingga kegundahan direktur ini dimanfaatkan oleh Dongwook untuk menawarkan kerjasama. Tim Dongwook sekarang di pihak Direktur Lee, maka untuk menjerumuskan Presdir Kang membutuhkan kerjasama antar keduanya. Tim Dongwook akan membantu Direktur Lee membawa kabur sisa uang milik Presdir Kang, apalagi Jaksa Han yang dia bunuh sebelumnya memiliki jaksa lain yang sedang menangani kasus ini. Jika tak ingin masuk penjara atas hal tersebut, oleh sebab itu Dongwook menegaskan lagi akan membantu Direktur Lee hingga berhasil kabur nantinya. Direktur Lee yang bodohnya menerima tawaran dari Dongwook ini. Di bengkel milik Galchi, tampak Dongwook dan kawan-kawan menemui Galchi hendak meminjam bengkelnya selama 1 hari untuk memodifikasi mobil mereka. Akan tetapi, ia berubah pikiran di saat Dongwook memberi ia sepatu Jordan yang selama ini diidam-idamkannya. Dengan begitu, Dongwook dan tim berhasil memiliki tempat bengkel sementara untuk bisa memperbaiki mobil mereka. Kali ini, persiapan pertama adalah menyusun strategi dengan menugaskan mereka di tempat yang telah direncanakan.
Dilanjut memodifikasi dan memperbaiki kondisi mobil. Hari berikutnya, tibalah Dongguk di kuil untuk pengantaran sebagian uang milik Presdir Kang dengan ditemani oleh satu orang pendamping. Maka Dongguk siap menjalankan misi ini. Usai rombongan Direktur Lee dan Dongguk pergi, kini Yun-hee menyamar untuk menyelamatkan Jeonwoo. Lalu dimulailah perjalanan menuju pelabuhan Incheon, di mana Direktur Lee akan membawa kabur uang Presdir Kang menggunakan kapal. Sementara itu, Yun-hee menembakkan flare di pinggiran sungai untuk menginfokan ke Dongguk bahwa Jeonwoo berhasil diselamatkan. Disinilah Dongguk melanjutkan rencana kedua, yaitu menjatuhkan anak buah Direktur Lee agar terbebas dari pengawasan. Kemudian tancap gas untuk menjauhi dari kejaran Direktur Lee. Tak berapa lama, datang mobil Boknam yang membantu menghalangi kejaran mereka dari Dongguk. Meski Dongguk berhasil menjauh dari rombongan, sayang sekali mobil Boknam ditabrak hingga terguling di tengah jalan. Di tengah acara pawai Olimpiade musim panas, Dongguk yang masih dikejar oleh Direktur Lee lantas bekerja sama dengan Galchi untuk menembakkan asap ke arah mobil sang direktur agar pergerakannya terhambat. Namun, meski sudah dihalangi berkali-kali, tampaknya si direktur masih berusaha mengejar, bahkan ia sampai melepaskan beberapa tembakan. Beralih sebentar ke Boknam, yang beruntungnya dengan cepat diselamatkan oleh Jeonwoo sebelum akhirnya mobil Boknam meledak. Di sisi lain, Yun-hee serta anggota geng motornya berusaha menghalangi laju mobil Direktur Lee dengan menggunakan pewarna yang dilemparkan tepat ke arah kaca depan. Dengan begitu, Dongguk bisa melajukan mobilnya dengan cepat ke arah bandara. Di waktu yang bersamaan, keberadaan mobil yang membawa beberapa kotak kayu dinotis oleh Presdir Kang yang mengira bahwa mobil tersebut memang mengantarkan uangnya sebab terlihat mobil Direktur Lee mengikuti dari belakang. Tampak kejar-kejaran antara mereka masih berlanjut hingga di mana tiba-tiba Jeonwoo datang dari arah samping untuk menabrak mobil Direktur Lee hingga membuat mobilnya terpelanting menabrak pembatas jalan. Jaksa Jun dan tim yang juga berada di sana hendak mengamankan Direktur Lee, malah mendapati mobilnya mengalami ledakan. Beralih ke Dongguk yang dibantu oleh Jeonwoo untuk masuk ke dalam pesawat. Dengan usaha yang ekstra, mereka akhirnya berhasil membawa Dongguk ke dalam pesawat. Presdir Kang kemudian dibuat kaget dengan kehadiran Dongguk yang ternyata ialah yang mengantarkan uang tersebut. Kemudian, Presdir Kang melampiaskan amarahnya kepada Dongguk sambil mengucapkan beberapa kalimat yang malah membongkar semua aibnya sendiri. Diketahui, Dongguk sebelumnya telah menaruh sebuah kamera tersembunyi di belakang mobil, sehingga ucapan serta tingkah laku mak lampir ini dapat terekam jelas. Dirasa sudah cukup mengumpulkan bukti rekaman tersebut, Dongguk berusaha untuk kabur bersama dengan tumpukan uang milik Presdir Kang. Beruntungnya, ia telah menyiapkan parasut untuk bisa turun dengan aman. Tak berapa lama, Dongguk berhasil mendaratkan mobilnya dengan cukup baik. Kini, uang dari Presdir Kang menghujani kota Seoul pada hari itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Presdir Kang ditangkap polisi atas pencucian uang senilai 50 miliar won. Sedangkan Dongguk dan kawan-kawan berziarah ke makam Jaksa Han sekaligus memanjatkan doa untuk beliau. Setelah itu, diam-diam Dongguk telah menyimpan sejumlah uang untuk melanjutkan mimpi mereka berangkat ke Los Angeles.